Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar materi terkait passive voice ya. Jadi hari ini kita akan belajar materi pasif yang mana kita tahu pasif merupakan lawan dari aktif ya. Dalam sebuah kalimat, ciri khas kalimat pasif itu bermakna di atau ter. Sedangkan untuk kalimat aktif cenderung bermakna me atau ber. Secara umum seperti itu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau misalkan yang awalnya ayah membuka pintu, jadinya adalah pintu dibuka oleh ayah. Kemudian ada kalimat lagi, misalkan guru menjelaskan pelajaran, berarti kalau dibalik jadinya pelajaran dijelaskan oleh guru. Seperti itu ya. Jadi kita akan belajar bagaimana merubah sebuah active voice menjadi passive voice. Baik, sekarang kita akan coba dimulai dari formulanya terlebih dahulu. Ya, tadi sudah sempat disinggung di awal bahwa yang dimaksud dengan kalimat pasif merupakan lawan dari aktif yang memiliki makna me atau ber. Atau dalam definisi yang tidak terlalu berbeda dikatakan kalimat yang subjeknya dikenai tindakan. Contohnya tadi ya, pintu dibuka. Nah, dikenai tindakan, yakni dibuka. Pelajaran dijelaskan, seperti itu. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris, ketika kita mempelajari terkait passive voice, maka konsep dasarnya sangat sederhana sekali, di mana pola dasarnya di sini adalah to be plus V3. Ya, jadi konsep dasarnya di sini adalah ada to be yang belakangnya diikuti oleh V3. Yang perlu dipahami lebih detail itu adalah terkait to be. Apa sih to be? Kalau kita klasifikasikan, sebenarnya to be itu merupakan bagian dari auxiliary. Jadi kalau auxiliary belum tentu to be. Bisa to do, to have, atau modal. Sementara kalau to be itu pasti auxiliary. Makanya di sini tidak dikatakan auxiliary. Kenapa? Karena kalau kita katakan auxiliary, tafsirannya bisa beragam. Bisa to be, bisa to do, to have, atau model. Jadi di sini yang kita fokuskan hanya pada kategori to be yang merupakan bagian dari auxiliary atau kata kerja bantu. Nah, sekarang coba kita pahami macam-macam dari to be dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada is, am, dan are. Ada is, am, dan are. Di mana kata is itu merupakan bentuk present dan bentuk lampaunya adalah was. Sementara are bentuk lampaunya adalah were ya. Jadi di sini is, am, are itu presentnya, was, were adalah bentuk lampaunya. Sama kayak be itu merupakan V1. Sedangkan been ada en di belakangnya itu merupakan bentuk verb 3 dari kata be. Sedangkan bentuk verb ing dari kata be tinggal kita tambahkan ing belakangnya. Jadinya adalah being. Dan yang terakhir bentuk to V1 dari be berarti ya sudah tambah itu aja. Karena be sudah V1 berarti to V1-nya adalah to be. Seperti itu. Jelas ya? Nah, yang dimaksud dengan to be dalam pembahasan passive voice hanya pada kategori ini saja, yakni pemakaian is, am, are, was, were, be, been, being, dan to be. Sementara penjelasan tambahan terkait apa itu auxiliary, kita sudah mengenal istilah to do. Pasti familiar dengan istilah to do, yang mana macamnya adalah do. Ada juga does, dan bentuk verb 2-nya adalah did. Jadi do itu V1, does ada ES-nya adalah V1 SIS, sementara did adalah V2. Yang ketiga ada yang namanya to have, ya, ada yang namanya to have, di mana terdiri atas have, has, dan had. Ya, jadi have itu sama kayak do V1-nya, has sama kayak does, V1 SIS ada S-nya, sementara had adalah bentuk V2 dari have dan has. Sama kayak did, bentuk verb 2 dari do dan does. Nah, dan bentuk auxiliary yang terakhir adalah model, di mana model itu ada 5.
Namun dengan bentuk kalimat lampaunya, bentuk lampau dari will itu adalah would. Can jadi could. May jadi might. Shall jadi should. Must jadi had to. Ini adalah macam-macam bentuk modal yang mana nanti mereka akan diikuti oleh be, ya. Jadi nanti mereka akan diikuti oleh be ketika kalimatnya pasif. Jadinya nanti adalah will be, would be, can be, could be, may be, might be, kemudian ada shall be, should be, must be, dan had to be. Sementara have itu nanti akan mengikutinya di sini ya, Dek. Nah, di sini ada yang namanya have been, ada has been, dan yang terakhir ada yang namanya had been. Seperti itu. Oke. Sekarang kita tandai dulu ya. Jadi yang dimaksud to be di sini itu hanya pada kategori yang pertama saja. Ini dia to be-nya. Jadi ada is, am, are, ada was, were, ada be, been, being, dan to be. Sementara yang lain ini adalah macam-macam dari auxiliary ya, tapi fokus kita hanya pada kategori to be. Oke, sebelum kita masuk lebih detail pada konsepnya, kita akan sedikit mereview posisi to be dalam silsilah tenses itu seperti apa. Nah, ini dia. Ada sedikit review ya, sedikit review bagaimana posisi dari to be dalam silsilah tenses. Oke, sekarang coba kita perhatikan dalam bagian berikut ya. Di sini ada subjek. Ini S adalah subjek, di mana subjek terdiri atas 7 macam. Kategori pronoun subjek itu ada I, you, they, we. I, you, they, dan we. Kemudian pada kelompok yang kedua ada yang namanya she, he, dan it. Kita ingat konsep dasarnya kalau I, you, they, we nggak suka S, maka kalau I, you, they, we pasangannya adalah V1. Sementara she, he, dan it pasangannya adalah V1 SIS. Maka kalau ibu mengatakan I study. Tapi kalau she studies. Paham ya? Makanya I, you, they, we nggak suka S, sedangkan she, he, it suka S. Pakai V1 SIS. Disebut sebagai simple present. Jadi disebut sebagai simple present. Nah, ini disebut sebagai kalimat aktif. Jadi kalau yang kita bahas tadi kan pasif ya, tapi kalau di sini ini masih aktif nih. Bermakna me atau ber. Contoh ya, misalkan I come to the party. I come to the party. Berarti saya datang ke pesta itu. Nah, atau bisa juga kita ganti dengan she watches television. Dia menonton. Nah, berarti ada awalan me ya, aktif. Sementara ketika V1 diubah menjadi V2, maka apapun subjeknya langsung V2 saja. Misalkan kalimatnya di sini I studied math. I studied math. Nah, di sini studied sudah V2. Berarti masuk kategorinya adalah simple past. Oke. Dan yang ketiga di sini, I, you, they, we nggak suka S, berarti have. She, he, dan it itu suka S, berarti has. Kan ada S-nya belakangnya. Kemudian yang terakhir, I, you, they, we, she, he, it bisa ketemu had. Jadi kalau kita lihat have itu merupakan V1. Has ada S di belakangnya itu merupakan V1 SIS. Maka have, has diikuti V3, nama tensesnya adalah present perfect. Sekali lagi, have itu V1. Has itu V1 SIS. Maka have, has, V3 namanya adalah present perfect. Sementara had itu adalah V2. Berarti kalau ada had diikuti V3 namanya adalah past perfect. Ya, had adalah bentuk V2 dari have dan has. Maka had V3 namanya adalah past perfect. Ini tetap disebut kalimat aktif ya. Misalkan I have done the homework. Saya telah menyelesaikan atau mengerjakan PR. Berarti berawalan me. Kenapa disebut verbal? Karena ini mengandung V, verb, kata kerja.
Jadi sebuah kalimat yang mengandung aktivitas atau pekerjaan. Entah membaca, menulis, memasak, menonton, dan sebagainya. Kemudian ini juga ada V. Nah, tibalah kita pada pembahasan to be. Di mana posisi to be plus V3 ada di sini. Jadi setelah subjek dalam susunan tenses itu bisa diikuti oleh to be. Yang mana setelah to be itu bisa verb ing, bisa juga V3. Pokoknya dua ini saja. Jadi setelah to be pasangannya hanya verb ing sama V3. Berpasangan dengan verb ing maka disebut sebagai kalimat continuous, sedang berlangsung. Contoh, setelah subjek ada is, am, are, verb ing, maka disebut sebagai present continuous. Namun setelah subjek diikuti oleh was, were, verb ing, namanya adalah past continuous. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ia diikuti oleh V3? Kalau diikuti oleh V3, subjek to be V3 tidak lagi disebut sebagai kalimat aktif, tetapi disebut sebagai kalimat pasif. Maknanya tidak lagi me dan ber, tetapi maknanya di sini adalah di atau ter. Tetap dikatakan verbal karena mengandung V di sini. Tetap dikatakan verbal karena ada V. Jadi ketika kalimatnya setelah subjek is, am, are diikuti V3, maka namanya adalah simple present pasif. Ya. Jadi kalau setelah is, am, are, V3 simple present pasif. Setelah subjek ada was, were diikuti V3, namanya adalah simple past pasif. Oke. Kemudian yang bagian bawah akan Ibu jelaskan pada slide berikutnya. Ada be, been, dan being. Tadi sudah sedikit disinggung ya, posisinya ada di sini. Oke, sekarang kita akan masuk bagaimana mengubah sebuah active sentence berubah menjadi passive sentence. Kita mulai dari rumusannya yang pertama. Perhatikan di sebelah sini ada kata active, kemudian di sini ada passive. Nah, pada poin aktif ada A, B, C, D, E, dan F. Ada simple present, dalam pasif juga sama. A, B, C, D, E, dan F. Sama antara kiri dan kanan. Kiri dan kanan simple present, ya simple present. Simple past, continuous, continuous, perfect sama perfect, future dengan future, models dengan models. Nah, sekarang kita akan mengubah bagaimana sebuah kalimat aktif ini akan menjadi kalimat pasif. Kita mulai dulu dari yang namanya simple present. Dalam bahasa Inggris ya, simple present itu setelah subjek adalah V1. Kalau subjeknya I, you, they, we. Namun ketika subjeknya adalah she, he, dan it, pasangannya adalah V1 SIS. Kalau I study, you study, she studies, he studies. Ya, jadi kalau she, he, it belakangnya pakai s. Ketika kita ubah menjadi pasif, ya simple present juga tapi pasif, maka ingat konsep dasar dari pasif. Apa tadi rumusnya? To be plus V3. Jadi ada kata to be yang diikuti oleh V3. Maka dari sini kita masukkan dulu rumusannya, subjek dulu. To be dari simple present apa? To be dari simple present adalah is, am, dan are. Jadi to be dari simple present adalah is, am, dan are. Kemudian V1 dalam aktif kita ubah menjadi bentuk pasif. Kita jadikan V3 di belakangnya. Nah, jadi V1 di sini diubah menjadi V3. Yang kedua, simple past. Kalau simple past ketika aktif konsep dasarnya tidak lagi subjek V1. Tetapi di sini setelah subjek pasangannya adalah V2. Bagaimana mengubahnya menjadi pasif? Sama, ada to be plus V3. Berarti kita ingat bentuk lampau dari simple past to be dari bentuk lampau is adalah was. Bentuk lampau dari are adalah were. Maka kita masukkan di sini.
Nah, jadi setelah subjek yang awalnya V2 menjadi subjek was were. V2 dalam aktif, tarik ke belakang menjadi V3. Seperti itu. Oke. Lanjut. Yang ketiga ada yang namanya continuous. Dibagi dua ya. Yang pertama ada present continuous. Yang kedua ada past continuous. Yang pertama ada present continuous. Yang kedua ada past continuous. Kita mulai dari yang present continuous dulu. Ketika present continuous, maka setelah subjek di sini ada is, MR plus verb ing. Jadi di sini is, MR diikuti verb ing, namanya adalah present continuous. Sementara yang dimaksud dengan past continuous itu adalah was, were, ya. Di sini kita tarik, kemudian diikuti oleh verb ing. Itu disebut sebagai past continuous. Ini masih aktif, belum pasif. Karena ciri khas dari pasif itu adalah diikuti V3. Nah, bagaimana ini kita ubah menjadi pasif? Copy paste saja ini di sini ya. Sudah kita copy paste, kemudian verb ing-nya tarik ke belakang nih jadi V3. Terus di sini perlu kita tambahkan to be. Tidak boleh cukup di sini. Kalau cuma gini langsung V3, nggak ada bedanya dengan simple. Baik simple present maupun simple past. Karena pada poin ketiga ini merupakan bentuk continuous. Jadi kalau continuous kan ciri khasnya pakai verb ing. Ada ing. Maka kita masukkan to be yang bentuknya ing. Kita masukkan to be yang bentuknya ing. Nah, seperti ini. Ada kata being. Jadi yang awalnya subjek is MR verb ing menjadi subjek is MR being V3. Yang awalnya subjek was were verb ing menjadi subjek was were being dan V3. Kita lanjut sekarang. Yang keempat, ada perfect. Tetap dibagi dua juga, ada present perfect dan ada past perfect. Ketika kita masuk pada bentuk present perfect, namanya juga present ya, berarti boleh V1, boleh V1 SIS. Maka kalau have itu adalah V1. Sementara has adalah V1 SIS. Maka subjek have, has, V3 itu namanya adalah present perfect. Sedangkan had itu adalah V2. Berarti kalau ada had V3 itu namanya adalah past perfect. Coba kita ubah sekarang menjadi kalimat pasif. Kita copy paste ya. Auxiliary have-nya ini kita paste di sini. Jadi setelah subjek kalau present perfect ada have, has. Kalau past perfect ada had. Ini masih aktif, belum pasif. Meskipun belakangnya V3, tetapi ini belum mengandung to be. Karena have, has, had itu adalah to have, bukan to be. Meskipun mereka sama-sama auxiliary. Berarti sekarang kita tarik V3-nya ke belakang. Nah, begitu kita tarik, kita butuh penanda bahwa ini merupakan kalimat pasif dengan kita tambahkan been. Jadi ada yang namanya have been atau bisa juga has been, seperti itu. Bisa have been, bisa has been, atau had been. Baru diikuti oleh V3. Selanjutnya yang kelima ada yang namanya future. Ya, future juga terbagi menjadi dua. Ada yang planned, terencana. Jadi masa depan itu ada dua. Ada yang memang terencana, ada yang unplanned, tidak terencana. Ketika itu sesuatu yang terencana, kita memakai will V1. Jadi setelah subjek will V1. Tetapi untuk sesuatu yang terencana, kita pakainya setelah subjek be going to. Be di sini itu maksudnya adalah is, am, dan are. Jadi kalau ada I, you, they, we, ya, maka di sini kita bisa menggunakan are. Kecuali I am. Tetapi kalau she, he, it berarti is going to. Diikuti oleh V1. Sekarang kita ubah menjadi kalimat pasif. Bagaimana mengubahnya? Kita copy paste saja ya. Bentuk dasar dari future tense kita copy paste baik yang sifatnya unplanned maupun planned. Kemudian V1 di sini kita tarik ke belakang jadi V3. Berarti di sini kita butuh to be nih. Sebelum V3 ini kita butuh to be ya.
Karena will sama be going to di sini tadi masuk kategorinya adalah model ya kalau will itu. Maka dari sini kita tambahkan to be-nya. To be-nya apa? Pengganti dari V1. Kalau pengganti dari V1 maka be. Ya. Jadi kalau pengganti dari V1 itu be kalau dalam future. Sementara pengganti dari V3 itu adalah been. Sementara pengganti dari verb ing itu adalah being. Jadi be itu V1 dijadikan verb ing tambahkan ing belakangnya. Jadinya being. Verb 3-nya di sini adalah been. Oke. Dan yang terakhir adalah models ya. Jadi kalau models tadi total ada 5 ya. Salah satunya sudah muncul di sini ada will jadi would, ada can jadi could, kemudian ada me jadi might, ada shall jadi should, dan yang terakhir ada must berubah menjadi had to. Semua diikuti oleh V1 ketika aktif. Tetapi ketika menjadi kalimat pasif, maka V1-nya kita tarik ke belakang menjadi V3. Maka di sini kita copy paste dulu modelnya. Model apapun boleh dimasukkan. V1-nya jadi V3 berarti di sini kita butuh pengganti to be untuk menunjukkan V1 di sini ya, sama kayak yang ini. Berarti kalau V1 diganti dengan apa? Digantinya dengan be. Seperti itu. Oke. Nah, ini dia yang dimaksud dengan konsep dasar dari passive voice. Ya. Konsep dasar dari passive voice, kalau kita perhatikan yang berwarna pink tua ini, ada is mr to be-nya. Jadi macam-macam to be. Yang pertama ada is mr. Kemudian ada was were, ada being, ada been, ada be. Seperti itu. Oke. Sekarang kita akan coba masuk pada latihan soal. Latihan soal yang pertama di sini kita urut dari tenses yang pertama. Misalkan ada kalimat someone calls the president every day. Seseorang menelpon presiden setiap hari. Seseorang menelpon. Berarti masuk kategorinya adalah aktif. Berarti ini active voice atau active sentence. Ada kata calls, V1 SIS. Maka dari sini kita teringat bahwa ini masuk kategorinya adalah simple present. Masuk kategorinya simple present. Bagaimana mengubahnya menjadi kalimat pasif? Berarti yang awalnya seseorang menelpon presiden setiap hari berubah menjadi presiden ditelepon oleh seseorang setiap hari. Kita balik, yang awalnya objek menjadi subjek. Kemudian tidak langsung otomatis kata calls-nya dipindah, tidak. Karena ingat konsep dasar dari pasif itu adalah to be plus V3. Nah, kita ingat ya, ada to be plus V3. To be-nya ketika simple present adalah is mr V3. Kita perhatikan presidennya berapa orang? Jelas kalau presiden satu, rakyatnya yang banyak. Jadi kalau presiden itu satu, kata gantinya boleh he, boleh she. Ya, berarti kata gantinya he is atau she is. Seperti itu. Berarti kita ambil kata is, sedangkan kata calls kita ubah menjadi V3. Kita masukkan di sini. Nah, jadi yang awalnya someone calls the president every day, seseorang menelpon presiden setiap hari berubah menjadi presiden ditelepon oleh seseorang setiap hari. Jadi presiden ditelepon oleh seseorang setiap hari. Oke, ini sudah berubah menjadi kalimat pasif. Kemudian yang kedua, kita punya kalimat the tornado destroyed 30 houses. The tornado destroyed 30 houses. Tornado menghancurkan 30 rumah. Kalau kita balik berarti jadinya 30 rumah dihancurkan oleh tornado. Itu kalau bahasa Indonesia. Tapi karena ini masih dalam bahasa Inggris, kita harus memperhatikan dulu tensesnya. Tensesnya di sini ada kata destroyed, ada ed. Berarti tidak mungkin ini V1. Berarti ini masuk kategorinya V2 atau V3. Tapi lebih tepat V2 ya, karena setelah subjek itu pasangannya adalah V2. Maka kita sebut dengan yang namanya simple past. Oke.
Sekarang kita akan coba balik kalimatnya yang awalnya tornado menghancurkan 30 rumah menjadi 30 rumah dihancurkan oleh tornado. 30 rumah dihancurkan oleh tornado. 30 rumah berarti lebih dari satu, banyak, jamak. Maka kata gantinya nggak mungkin it. Kata gantinya adalah they. Dan ingat, ayu, they, we nggak suka s, berarti nggak mungkin jawabannya itu was, karena ada s-nya. Maka jawabannya adalah were. Semisal bingung, kok nggak pakai are saja? Iya, tidak pakai are, karena ini simple past ya. Ini kan V2. Jadi bentuk lampau dari are adalah were. Maka dari sini tinggal kita masukkan 30 houses were destroyed. V3-nya juga sama, tinggal dimasukkan. Nah, maka kalimatnya jadinya 30 houses were destroyed by the tornado. Oke, ini untuk contoh yang kedua, simple past. Oke. Lanjut, kita masuk pada contoh yang ketiga untuk kalimat yang bentuknya ada ing-nya. Nah, ada kalimat John is calling the other members. John sedang menelpon atau memanggil anggota-anggota yang lain. Maka dari sini kita analisa dulu, ada kata is calling. Ada is MR diikuti verb ing. Maka dari sini ciri khas dari yang namanya is itu adalah present. Kemudian ing itu merupakan ciri dari continuous. Maka kalau kita gabung namanya adalah present continuous. Oke, sekarang kita balik yuk. Kita jadikan kalimat pasif karena masih menelpon. Menelpon aktif. Kita ubah jadi pasif, jadinya subjeknya sekarang jadi objek, objek jadi subjek. The other members, anggota-anggota lain. Maka ini jumlahnya lebih dari satu. Tidak mungkin kata gantinya he atau she. Maka kata gantinya adalah they. Kita intip dulu rumus dari continuous seperti apa. Nah, rumusnya di sini, ketika present continuous maka yang dipakai adalah is, mr, kemudian being, dan V3. Jangan lupakan ada being, karena ini adalah to be dalam bentuk ing. Ya, to be dalam bentuk ing untuk menggantikan kata kerja yang mengandung verb ing. Calling, ya, calling, jadinya adalah being. Jadinya di sini is, mr, being, V3. Ini untuk present continuous. Sementara untuk past continuous kita pakainya adalah was, were, being, dan V3. Nah, kita masuk dulu yang di sini ada is nih ya. Kita is, oh berarti kalau is itu present continuous. Jadi jangan pernah diubah menjadi was, were. Kalau is nanti subjeknya menyesuaikan. Boleh tetap is, am, atau are. Karena di sini subjeknya jamak, tadi kata ganti the other members adalah they, you, they, we nggak suka s, berarti they itu nggak mungkin they is. Tetapi nggak boleh juga diubah jadi were ya. Yang benar adalah they are. Karena ini present continuous. Maka kita tambahkan are, being, calling berubah menjadi V3. Maka di sini jadinya adalah are being called by John. Oke, jadi ini perubahan dari active sentence menjadi passive. Contoh berikutnya. Martha was delivering the documents to the department. Martha sedang mengirimkan dokumen. Mengirimkan. Berarti ini kalimatnya adalah aktif. Ada bermakna mengirimkan. Kita analisa dulu tensesnya apa. Ada kata was delivering. Nah, coba. Kalau is, mr, verb ing kan present continuous. Tapi kalau was, were, bentuk lampau dari is adalah was, maka bukan present lagi. Tetapi kita sebut sebagai past continuous. Bagaimana diubah menjadi pasif? Sama ya. Yang awalnya subjek jadi objek, yang awalnya objek dokumen ya atau the documents menjadi subjek. Nah, seperti ini. Maka kita lihat bahwa the documents itu lebih more than ya, one object ya. Jadi lebih dari satu objek
ya. Jadi bisa dokumennya itu cukup banyak, beberapa lembar atau beberapa kardus, kita nggak tahu ya. Yang jelas di sini jumlahnya banyak. Maka tidak mungkin kata gantinya it. Maka di kata gantinya adalah they. Are you, they, we, nggak suka S. Maka dari sini pasangan dari was adalah were. Jangan dilompat ke atas. Karena tenses tidak mengalami perubahan ketika bentuk pasif. Yang berubah di sini adalah to be-nya, menyesuaikan tunggal jamaknya subjek, kemudian berubahnya itu biasanya ada tambahan to be, ya. Oke. Maka dari sini tidak boleh the documents was, tetapi the documents were being, delivering kita jadikan V3 berarti delivered. Nah, seperti itu. Oke. Jadi jelas ya. Jadi bagaimana perubahan active sentence menjadi passive sentence. Kita akan coba lanjut untuk contoh berikutnya. Ada kalimat the fire has caused considerable damage, ya. Jadi kebakaran menyebabkan kerusakan yang parah. Di sini ada kata has caused. Kita analisa dulu. Ada have, ada has, ada had. Maka kita teringat tenses perfect, ya. Jadi dari sini karena yang dipakai adalah has, berarti ini masuk kategorinya adalah present perfect. Bagaimana mengubahnya? Sama seperti contoh-contoh sebelumnya, yang awalnya subjek jadi objek, yang awalnya objek jadi subjek. Jadi yang awalnya kebakaran menyebabkan, berarti aktif. Sekarang kita balik, berarti kerusakan parah disebabkan oleh kebakaran. Maka dari sini kita ingat rumusnya terlebih dahulu untuk perfect, bahwa ketika present perfect adalah have, has been, V3. Sedangkan ketika kalimatnya itu adalah past perfect, ya, had, ya, tidak lagi have, has, tapi bentuk V2-nya had, belakangnya sama ya, tetap been ditambah dengan V3. Jadi ini sangat mudah, tinggal kita masukkan di sini has, tambahkan been, karena ini sudah V3, tulis ulang saja. Nah, has been caused. Oke. Lagi, kita masuk, the manager will sign this contracts today. Manajer akan menandatangani kontrak-kontrak ini pada hari ini. Ada kata will sign. Berarti menunjukkan ini future tense, ya. Future tadi dibagi menjadi dua, ada yang planned sama unplanned. Nah, di sini kita munculkan dua-duanya bisa menggunakan kata will sign atau yang be going to. Kita ingat dulu rumusnya. Rumus dari future bisa menggunakan will atau be going to, harusnya kan V1. Tapi karena ini pasif, berarti V1-nya berubah menjadi V3. Kemudian penanda bahwa ini ya to be-nya V1 adalah pakai be. Maka kalimat ini akan berubah menjadi this contracts. Tidak lagi will sign, tapi will be, jadikan V3, will be signed. Akan ditandatangani. Oke. Contoh yang sama, tetapi dengan menggunakan be going to, the manager is going to sign. Bukan be going to ya, is ya. Jadi be di sini tuh maksudnya is MR. Menyesuaikan siapa yang menjadi subjek. Kalau manager kan kata gantinya he sama she. Berarti di sini kita pakainya is kan, he is atau she is. Jadi the manager is going to sign this contracts today. Kita ubah menjadi pasif, sama, tapi hati-hati. Karena kontrak yang disebut di sini itu jamak, ya, banyak, maka kata gantinya nggak boleh is. Kita sesuaikan. Yang bisa masuk jamak itu berarti they. Are you, they, we, nggak suka s, maka di sini jadinya adalah are. Ya, jadi di sini berubah jadi are going to be V3. Are going to be V3. Maka di sini are going to be signed by the manager today. Oke. Dan yang terakhir kita masuk pada kategori modal. Contohnya sederhana sekali, di sini ada Mary can help John. Mary dapat membantu John. Dapat membantu, membantu berawalan me. Mary dapat membantu John.
Berarti kalau dibalik nanti jadinya John dapat dibantu oleh Mary. Coba kita munculkan di sini ada kata can help, maka di sini akan berubah menjadi model be Fitri. Persis rumusnya seperti di atas. Karena will itu juga masuk bagian dari model. Jadi di sini kan model harus ketemu V1. Maka V1-nya kita ganti dengan be, baru belakangnya jadi Fitri. Kalimat ini kita balik jadinya yang awalnya Mary dapat membantu John, jadinya John dapat dibantu oleh Mary. Tetap ya modelnya jangan diubah. John can tambahi be, kemudian jadikan Fitri kata kerjanya. Jadinya adalah John can be helped by Mary. Oke, jelas sampai di sini? Jadi ini adalah perubahan bagaimana active sentence berubah menjadi passive sentence. Oke. To make it clear, biar lebih jelas lagi, kita akan coba berlatih dalam beberapa soal berikut. Nomor 1, ya, di sini ada sebuah kalimat nih. When you go through customs, your luggage may bla 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 by a custom officer. Hati-hati, di sini ada kata may. May, ya, ada kata may. Terus kemudian ada kata by. Kita lihat opsi A, B, C, D. Ada kata by, ini ciri khas dari kalimat pasif. Kita ingat terlebih dahulu ya rumusnya. Ada may, ada by. Nah, maka tidak mungkin jawabannya itu check. Kenapa? Karena rumus dari pasif adalah to be plus V3. To be plus V3. Maka jawaban check salah. Checking salah. Antara B sama C. Maka dari sini kita ingat bahwa kalau may masuk kategori model, tambahkan B baru V3. So the best answer for number 1 is B or C? Iya, tahu ya. Berarti jawaban yang benar di sini adalah C. Oke. Kita lanjut sekarang. Soal nomor 2. I told the hotel receptionist that I wanted to blah 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 up at 6:30. At 6:30. Coba kita lihat. I told the hotel receptionist that I wanted to blah 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 up at 6:30. Nah, dari sini jadi saya memberitahu resepsionis hotel bahwa saya ingin apa? Dibangunkan pukul 6.30. Dibangunkan pasif. Ingat rumus dari pasif adalah be Fitri. Be Fitri. To be Fitri. Berarti dari sini cari dong. To be Fitri. Maka tidak mungkin ya. Walking itu bukan Fitri. Walk itu juga masih V2. Nah, maka dari sini jawabannya tinggal C sama D. Ya. Maka jawaban the best answer is D. Next, number 3. I don't mind driving, but I prefer to blah 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 by other people. Kita lihat di sini. Saya tidak keberatan berkendara, tetapi saya lebih suka untuk lebih enak kalau kita itu jadi driver atau kira-kira jadi penumpang. Lebih enak jadi penumpang, lebih santai. Berarti lebih senang ya kendaraannya itu dibawa oleh orang lain, disupiri oleh orang lain, sama kayak nomor 2. Berarti di sini setelah to, ingat rumus pasif adalah to be V3. Maka jawabannya adalah, iya ada by ya, berarti to be V3. Jawabannya yang benar adalah yang A. Oke. Next, number 4. Kita lihat di sini, one of my sister's friends have been awarded a full scholarship for college. Kita ada salah satu dari teman kakakku dianugerahi atau diberikan full beasiswa. Dikasih, diberi. Maka dari sini kita perhatikan subjeknya salah satu dari teman kakakku. Berarti kita bayangkan satu kelas atau satu orang. Pasti satu orang. Salah satu dari teman kakakku terpilih menjadi duta pariwisata. Pasti cuma satu. Berarti kalau satu kata gantinya bisa she, bisa he.
Maka dari sini kalau ada one of tidak mungkin have been ya. Oke, jadi jawaban yang benar adalah has been pembenarannya. Oke. Dan yang terakhir di sini ada the exam scores be not released until they are certified. Jadi nilai ujian tidak dirilis sampai tersertifikasi. Maka dari sini kita tahu bahwa tidak mungkin jawabannya langsung be not released. Ya, maka jawaban yang benar di sini itu adalah the exam scores are not released. Oke? Oke, thank you. Demikian ya pembahasan kita untuk materi pasif. Sampai jumpa minggu berikutnya untuk video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.